Download Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, pemerhati Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dan pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih, pembahasan bab muamalah bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Tema pagi ini kita akan lanjutkan dari pembahasan hibah atau pemberian dari orang yang sakit. Bagaimana ketentuan dan hukum-hukum yang ada di dalam dan bagaimana Islam mengaturnya, kita akan simak selama 1 jam ke depan. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi pemerhati Roja untuk bersoal jawab dan bertanya perihal pembahasan ini atau yang lain berkaitan dengan bab muamalah secara khusus. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan. Pagi ini kami persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih membahas tentang atiyah, yaitu hibah dalam kondisi seseorang sakit kronis yang dikhawatirkan membawa kepada kematian. Seperti apa perlakuannya di dalam Islam? Telah dijelaskan 4 poin sebelumnya bahwasanya diperlakukan seperti perlakuan wasiat. Ya, sekarang yang kelima, persamaannya dengan wasiat antara hibah, pemberian atau hadiah pada saat seorang sakit akan meninggal. Beda kasusnya, sakitnya dia sakit biasa, orang pusing biasa, flu biasa, atau tangannya kegores, kena luka dikit, lalu dia menghibahkan rumah segala macam. Itu termasuk pembahasan hibah yang sebelumnya babnya. Bab yang sekarang ini hibah juga, akan tetapi hibahnya pada saat dia sakit kronis, sakit berat yang umumnya divonis oleh ahli medis bahwa ini penyakit membawa kepada kematian umumnya. Maka seperti apa hukum hibahnya? Apakah sama dengan hibah sebelumnya? Telah dijelaskan dia sama dengan wasiat. Yang bab setelahnya akan kita bahas tentang bab wasiat. Bukan sama dengan hibah dengan dalam beberapa poin. Kita baca sekarang poin yang kelima. Aina. Poin yang kelima, al-khamis, ayya anna kaunuhu warisan yu'tabaru hal maut fihima. Kemudian yang kelima, statusnya sebagai ahli waris diperhitungkan pada saat kematian keduanya. Ayyan nadharu fi halil mawsa lahu wal mu'ta fi mawsil maut fil maradil mauti hal huwa warisun fala yastahiqul wasiyah wal utiyah. Yaitu melihat dari kondisi atau keadaan yang diwasiatkan dan yang diberi pada kondisi sakit yang membawa kematian. Apakah dia adalah waris yang berhak diambil wasiatnya dan bukan utiyah? Am ghairu warisin fayastahiquhuma, atau itu selain waris yang kemudian berhak untuk diambil oleh keduanya. Yakunu bin nadhari fi hali waqti wafatil musi awil mu'ti, maka
dilihat dari kondisi keadaan waktu wafatnya, yang memberikan wasiat dan yang memberikan, atau al-mu'ti. Sampai sini, Ustaz? Falau a'ta akhahu wasalahu walau waladalahu, maka apabila seandainya ia memberikan sesuatu kepada saudaranya atau berwasiat kepadanya, nah, sementara ia tidak memiliki anak, ay la yujad walad lil mu'ti awil musi waqtal utiyah awil wasiyah, di mana orang yang memberikan wasiat tidak memiliki anak pada saat pemberian atau wasiatnya, fawaladalahu ibn, lalu kemudian ia dikaruniai seorang anak laki-laki, qabla wafatihi, sebelum dia wafat, wastamarat hayat hadal walad, dan anak ini kemudian terus berkelanjutan hidupnya, ilama ba'da wafati abihil musi wal mu'ti, sampai wafat ayahnya yang mewasiatkan atau yang memberi, sahhat sal-utiyah wal wasiyah, maka menjadi sah utiyahnya dan wasiatnya. Li'anna al-musalahu awil mu'ti al-mu'ta laysa warisan waqta wafatil musi awil mu'ti. Karena orang yang diberikan wasiat atau yang diberikan hibah bukan menjadi waris pada saat kematian dari orang yang musa atau yang memberikan dan mewasiatkan. Li'anna ibn al-mayyit yahjubuhu anil irthi. Nah, karena anak dari orang yang wafat tertutup dengan menghalangi waris. Wal wasiyatu wa misluhal utiyah. Maka wasiat dan seperti itu juga al-utiyah lil qaribi ghairil waris sahihah, yang diberikan kepada kerabat selain dari ahli waris, maka ini sah bi ijma'i ahli ilmi, sesuai dengan pendapat jumhur ahli ilmi atau ijma' ahli ilmi. Nah. Ya. Yang persamaan kelima antara atiyah, pemberian hibah seseorang dalam kondisi dia sakit berat yang dikhawatirkan membawa kepada kematian, dengan wasiat bahwa apakah penerima hibah atiyah ini dalam kondisi dia nanti wafat atau tidak, terhalanginya sebagai ahli waris atau tidak pada saat wafatnya yang dilihat. Nas Nabi SAW jelas, fala wasiyata liwarisin, bahwa wasiat batal tidak sah diberikan kepada ahli waris. Bila dalam kasus seseorang umpamanya memiliki saudara laki-laki dan ketika di awal dia tidak punya anak laki-laki, lalu dia mengatakan pada saat dia sakit berat, dia mengatakan semua hartaku untuk saudara laki-lakiku. Ya. Apakah dilaksanakan hibahnya ini atau tidak? Maka kalau hibah adalah wasiat, sama dengan wasiat. Pada saat dia mengucapkan itu, dia tidak punya anak laki-laki, berarti saudaranya sebagai ahli waris. Dan wasiat tidak sah kepada ahli waris nas Nabi SAW. Maka atiyah juga tidak sah. Tidak sah wasiat dan atiyah kepada saudaranya tadi. Tapi dia berujar itu ketika sakit. Subhanallah, lahir anaknya laki-laki. Berarti status anak laki-laki ini adalah penghalang waris saudara laki-laki. Berarti saudaranya tadi yang dia berikan hibah pada saat sakit dia tadi, awal kondisi sakit beratnya, dan masih bertahan hidup, dan anaknya laki-laki yang lahir ini terus bertahan hidup sampai si pemberi hibah tadi wafat. Ya, pemberi hibah tadi wafat dan ada anak laki-lakinya. Berarti
apakah dieksekusi hibahnya? Jawabannya tidak. Iya, dieksekusi apa tidak? Diberikan atau tidak? Tidak, Ustaz. Karena dia ada anak laki-laki, ada ahli waris, berarti status saudaranya ahli waris atau bukan? Maju. Ada anak laki-laki. Ya, Iya. bukan ahli waris. Sahih, tertutup. Kalau bukan ahli waris, boleh dapat wasiat? Boleh, Ustaz. Boleh. Berarti dia boleh dapat atiyah. Sahih. Berarti diberikan atiyah kepada dia. Oke. Kalau dalam kondisi tadi, bila anak laki-lakinya tadi lahir, kemudian ada 6 bulan bapak itu masih hidup, di bulan kedua anak laki-lakinya wafat. Berarti status saudara laki-laki adalah waris. Waris, sahih. Berarti atiyah diberikan kepada beliau? Tidak. Tidak. Karena statusnya sebagai ahli waris. Nah. Itu maknanya secara umum. Wasil. Ya. Walau kana lahu ibn famata batalata, apabila saudaranya tadi jika ia mempunyai anak laki-laki, Pemberi atiyah, memberi pemberian atiyah, laki-laki lalu wafat, batalata, maka menjadi batallah utiyah atau musi. Nam, ay law kana lil musa aw al mu'ta fi marad al maut. Sahih. Wa ay law kana lil musi aw al mu'ti fi marad al maut ibn waqta wasiyatihi aw utiyatihi famata qabla wafati abihi thumma mata abuhu lam tasih al wasiyah wal utiyah lil akh li'annahu hina idzin warisun li akhihi wal wasiyatu wal utiyah la tasihu fi marad al maut lil warisi li qawli sallallahu alaihi wasallam inna allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata li warisin wal itibaru fil wasiyah bi waqti mautil musi bi ghairi khilafin. Yaitu apabila lil musi wal mu'ti, orang yang memberikan atau mewasiatkan atau yang memberikan utiyah pada kondisi keadaan yang membawa kematian, memiliki anak pada saat wasiat atau utiyah diberikan, lalu kemudian wafat sebelum wafat ayahnya, kemudian wafat ayahnya, maka tidak sah wasiat dan tidak pula utiyah kepada saudara, karena pada kondisi saat itu dia menjadi waris. Wal wasiyatu wal utiyah la tasih, maka wasiat dan utiyah tidak sah pada kondisi kematian, sakit yang mau kematian bagi waris, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap hak-haknya, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Dan i'tibar dalam wasiat adalah pada waktu kematian al-musi yang memberikan wasiat dengan tanpa adanya khilaf di para ulama. Ya. Kalau dalam kasus pertama tadi diberikan wasiatnya karena ada anak yang menghalangi dia dari hak waris, statusnya waris, ketika dia bukan ahli waris, dia boleh mendapat utiyah atau wasiyah. Dalam kasus kebalikannya, ketika dia sakit, diperkirakan akan bawa kepada kematian. Di waktu itu dia punya anak laki-laki yang sakit ini, dan punya saudara laki-laki. Otomatis karena ada anak laki-laki, saudaranya tidak dapat waris. Boleh saudaranya menerima wasiat? Boleh. Karena dia boleh menerima wasiat, boleh juga dia menerima atiyah. Ketika itu yang sakit mengatakan, ya, ini saya berikan kepada saudara laki-laki saya rumah yang ini. Ya, sah pada waktu itu, tapi yang dijadikan, yang jadi patokan, yang menjadi rujukan atau standar, bukan ketika dia berucap, ketika dia wafat. Ya, ternyata anak itu ketika dia berucap, dia anak ada, berarti sah dia memberikan atiyahnya dan sah menjadi miliknya kalau anak bertahan hidup. La qadarullah, sebelum bapaknya wafat, anaknya wafat dahulu.
kemudian lanjut bapaknya wafat. Sah utiyahnya apa tidak? Tidak sah. Karena status saudara tadi menjadi ahli waris. Sedangkan wasiat seperti dinaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang ada haknya di dalam ayat waris, memberikan haknya mereka. Ya. Maka tidak sah, tidak dianggap keberadaan wasiat kepada ahli waris. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah wasiat itu kepada ahli waris sah, tentu tidak ada gunanya firman Allah tentang ayat waris. Nah, tinggal seseorang dia mengatakan, kalau saya wafat, rumah yang ini, uang yang ini, mobil yang ini, tanah yang ini, milik ini, milik ini, milik ini. Dah, jangan ribut-ribut lagi. Siap ayah. Tidak ada gunanya. Kakek nggak dapat ayah. Kakek dah tua. Ya, nenek masih hidup ayah. Nenek kalian kaya. Ya, padahal Allah mengatakan bahwa bagi ayahnya mendapatkan 1/6 kalau seseorang punya anak ketika wafat. Ibunya juga seperti demikian. Kalau tidak punya anak, ibunya dapat 1/3, ayahnya sisanya. Sekarang dia membuat wasiat. Dengan demikian ayah dan ibunya tidak dapat tadi. Ya, berarti apa yang dibatalkan oleh pembuat wasiat ini? Firman Allah, Al-Quran yang dibatalkannya. Al-Quran tinggal hanya dibacanya saja lagi ayat tadi. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ada dalam Quran, ada. Kamu baca? Iya, sering saya baca. Tapi wasiat kamu tadi membatalkan firman Allah yang kamu baca tadi. Ya. Karena itu Nabi mengatakan tidak sah, tidak ada, tidak dianggap wasiat kepada ahli waris. Tapi yang menjadi ukuran dianggap atau tidaknya ketika seseorang itu wafat. Apakah status penerima wasiat adalah ahli waris atau bukan? Bila bukan, wasiatnya sah. Bila iya, maka wasiatnya batal. Dia hanya dapat hak waris. Begitu juga halnya atiyah. Ya. Masya Allah. Ustaz? Persamaan yang ke-6. Setelah ini perbedaan, Ustaz. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. Yang keenam, penolakan atau izin yang diberikan oleh ahli waris tidak diperhitungkan kecuali setelah keduanya, yaitu pemberi ataupun penerima wafat. 6. Ay anal wasiyah allati pemberi saja. Ila badal mauti fihima, kecuali setelah pemberi wafat sahal. Anal wasiyata allati usa biha mawrusuhum li ahadi warasatihi wa kadzalika al-utiyah allati wahabaha li ahadihim wa huwa fi maradil maut al-mukhawif al-makhuf wa ma fi hukmihi la tasihhu ijazatul warasati lahuma ay lil wasiyati wal utiyah sabiqataini illa ba'da wafati mawarisuhum muwarisihim al-musi wal mu'ti lianna mulkahum al-mal hadha al-mayyit innama yakunu ba'da wafatihi fa idza malakuhu jazat tasarrufatuhum fihi wa min dhalika hadhihi al-ijaza liannaha hibbatun minhum li hadha al-mal li hadha al-warisi wa hadha mujma' alayhi baina ahli ilmi. Yaitu ada wasiat yang diwasiatkan kepada para ahli waris kepada salah satu di antara ahli warisnya, demikian juga utiyah yang diberikan kepada salah satu dari mereka, di mana yang memberikan dalam keadaan kondisi kematian, sakit yang membawa kematian, atau
sakit kronis dan apa yang dihukumi dengannya, maka ini tidak sah, baik ijazah atau warasata lahuma, yaitu penerimaan ahli waris terhadap keduanya, atau yang diberikan utiyah, kecuali setelah wafat, yang memberi atau yang mewasiatkan. Karena kepemilikan harta mereka itu menjadi sah setelah wafatnya. Maka apabila telah mereka miliki, maka mereka diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan apa saja terhadap hartanya. Termasuk diantaranya adalah al-ijazah, yaitu menerima atau merekomendasikan, karena hibbah minhum lihadal mal lihadal waris. Karena pemberian atau hibbah itu dari mereka terhadap harta yang diberikan kepada ahli waris, dan ini merupakan mujma' atau ijma' di kalangan ahli ilmu. Nah, Ya, persamaan yang terakhir antara atiyah dengan hibah. Ya, dalam wasiat, bila seseorang berwasiat, ya, mengatakan rumah yang ini kalau aku wafat, ya, berikan kepada yayasan tahfiz itu untuk jadi tempat asrama santri tahfiznya. Ya, itu wasiatnya. Apakah itu dieksekusi? Nanti tunggu setelah dia wafat. Setelah dia wafat, ternyata rumah itu lebih dari sepertiga, ya, hampir 1/2 dari kekayaannya. Anggap harga rumah itu pamannya 400 juta. Ya. Sedangkan harta bapak yang berwasiat rumah tadi, satu rumah tadi, hartanya cuma 1 miliar. Berarti itu kan lebih dari 1/3. Ini bagaimana status rumah ini? Apakah batal atau sah atau batal wasiat si pemberi wasiat tadi? Itu kita katakan dia batal, kecuali para ahli waris meridhoinya. Ya, para ahli waris meridhoinya. Kalau mereka mengatakan kami ridho, ya, semoga pahala untuk ayah kami, ya, ibu kami, Allah tambahkan. Ya, kalau mereka ridho, itu dieksekusi. Diberikanlah ke rumah tahfiz. Atau dalam kasus yang sebelumnya tadi, ya, dia tidak ada hak atiyah atau wasiyah tadi, karena statusnya menjadi saudara sebagai ahli waris, kecuali ahli waris yang lain menyetujuinya. Ya. Kenapa? Karena kalau dia sebagai ahli waris dapat 2, dia yang paling banyak. Dia dapat sebagai ahli waris, dapat atiyah atau wasiyah. Itu di antara hikmahnya pelarangan syariat mengaturnya. Ya. Maka mereka redho dan tidaknya dalam hal itu yang dianggap para ahli waris yang lain meredhoi atau tidak meredhoi dalam kasus rumah dan dalam kasus atiyah tadi. Ya. Itu yang dianggap adalah setelah wafat si yang mengucapkan tadi. Kalau ketika dia mengucapkan dalam kondisi sakit, akan meninggal tadi, sakit berat, dia panggil anak-anaknya. Bapak mau menghibahkan rumahnya itu untuk Ustadz Fulan. Ya, walau dia adalah masih kerabat kalian. Ya, karena dia tidak punya rumah. Atau tadi lebih dari 1/3 dalam wasiat, bila bapak wafat, ya, rumah itu berikan ke Ustadz Fulan untuk dikelola rumah tahfiz umpamanya. Dan itu nilai rumah lebih dari 1/3 bapak, atau lebih 1/3. Karena itu bapak minta keizinan kalian, keridhaan kalian. Kalian ridho bapak.
tanda tangan. Itu nggak ada gunanya. Kenapa? Kata Syekh Abdullah bin Jibrin, kata Syekh, pada saat itu belum jadi milik mereka. Karena hak mereka itu ketika wafat. Yang ngomong ini wafat, mereka baru menjadi ahli waris. Ketika dia hidup tidak ada hak waris. Ketika tidak ada hak waris, tidak ada hak mereka untuk berikan. Masya Allah. Ya, sama juga ketika seseorang yang sering mengatakan panggilnya semua anak-anaknya, dia masih sehat. Ini pembagian harta kalau bapak meninggal begini ya. Biar kalian nggak ribut. Dah adil ayah, tanda tangan. Nggak ada gunanya. Karena itu bukan milik mereka, masih milik si bapak, kecuali hibah. Kecuali dia hibahkan langsung, balik nama, serah terima, objek, ya selesai. Tapi kalau cuman wasiat seperti tadi, tidak ada gunanya. Kecuali setelah dia wafat, kemudian dibagi waris menjadi terima mereka kepemilikan masing-masing. Setelah diterima kepemilikan masing-masing, yang ingin menghibahkan kepada saudarinya, ikutin saran ayahnya dahulu kepada adik perempuannya yang suaminya sudah wafat, ya, dia hibah, dia selain ikutin anjuran ayah, juga memang ingin membantu saudarinya, dan alhamdulillah rezekinya pun ada diberikan Allah. Ya, ini tidak ada masalah karena itu sudah menjadi milik anak ini. Alhamdulillah. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita bahas perbedaan antara wasiyah dan atiyah. Ini sekarang menjadi ilmu tersendiri di dalam ilmu syariah, Ustaz, namanya al-furuq al-fiqhiyah. Furuq al-fiqhiyah. Pernah kita mendengar bab al-furuq, pembahasan itu menjadi ilmu tersendiri. Dulu saya di jurusan usul fikih, program doktoral, ada mata kuliah al-furuq al-fiqhiyah. Masya Allah. Yang ada apa perbedaan ini dengan ini dengan ini. Ya. Yang itu sangat penting karena sering orang terjebak padahal dia dua hal yang berbeda, dia memberikan hukum yang sama, atau sebaliknya. Dia adalah dua hal yang sama diberikan hukum yang berbeda. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwah, pemerhati roja, beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemberian atau atiyah dan bagaimana ketentuan Islam di dalam bab ini. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi yang ingin memperdalam pembahasan. Silakan Anda bisa bertanya di 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di 08, di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita angkat via telepon terlebih dahulu. Halo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa, akhi, di mana? Ana Abu Ilham, izin bertanya Ustaz. Ya. Silakan Abu Ilham. Ustaz, di perusahaan tempat kami bekerja, yang bekerjanya di Senin sampai Jumat itu, per beberapa bulan lalu diperlakukan parkir berbayar, yang tadinya itu parkir bebas ketika kami bawa berkendaraan. Berbayar ini artinya di kapanpun kami masuk dengan parkir dengan kartu yang sudah kami bayar per bulan, itu bebas, mau Sabtu, Minggu, pokoknya tinggal berbayar karena kami udah bayar bulanan. Namun yang terikot itu hanya satu kendaraan, Ustaz, satu kendaraan. Sementara mungkin kami kadang berganti kendaraan, entah pakai motor ke mobil atau mobil ke motor atau mobil ke mobil. Nah, yang terdaftarnya hanya satu, Ustaz. Nah, bagaimana kami menggunakan kendaraan yang berbeda yang tidak tercatat di parkir bar itu dikenakan tarif lain. Nah, sementara kami punya cara untuk bisa masuk dengan kartu yang berbayar itu untuk tidak bayar dengan kendaraan yang berbeda. Artinya kami masuk, keluarnya kami dengan kendaraan yang berbeda, minta tolong sama petugasnya untuk dibukakan pintu keluarnya. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz?
Jadi kami menggunakan kendaraan yang berbeda dengan kartu yang sama. Nah, itu saja. Baik, Ya, seperti itu, Ustaz. baik. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Ya. Kaedahnya seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah berfirman, wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang muslim itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah mereka buat. Bila antara Anda dengan pengelola parkiran di kantoran Anda dan pengelola parkiran itu memang resmi dari pemerintah daerah. Ya. Maka penuhilah kesepakatan dalam akad-akad yang dibuat. Bila kesepakatannya seperti yang ditanyakan, hanya kendaraan tertentu, tetapi dengan nego kepada penjaga, ya, dengan penjaga parkir sehingga dia bisa tidak berbayar, ya, ini tentu Anda mengajak pegawai parkir untuk berkhianat. Mungkin pegawai parkir sungkan dengan Anda karena Anda mungkin orang yang memiliki pengaruh di tempat perusahaan tadi, akan mengganggu statusnya dia. Maka jangan membuat orang untuk berdosa, ya akhi. Ya. Bergonta gantikan nggak setiap hari keluar uang parkir, ya. Keluar uang parkir, apalah salahnya? Orang kadang parkir di 5 tempat satu hari, keluar uang parkir. Ya. Daripada mengajak, memaksa orang lain berdosa karena statusnya lebih rendah dari Anda sebagai karyawan penjaga parkir. Maka selama ini minta maaf kepada dia, kalau ada efek harus diganti kepada pengelola parkirnya. Wabillahi taufik. Nah, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan. Kita terima kembali pertanyaan selanjutnya, masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Ibu Yanti di Jogja. Baik, silakan Ibu, pertanyaannya. Mau menanyakan tentang waris untuk untuk hibah untuk anak perempuan. Nah, silakan. Jadi pada saat hidup anak saya perempuan, jadi anak saya itu sudah meninggal. Nah, anak saya sudah dihibahkan rumah. Sebelum wafat Anda hibahkan rumah oleh suami Anda? Iya, untuk anak perempuan saya. Qadarullah anak saya meninggal. Iya. Saya meninggal, lalu itu hukum statusnya bagaimana ya Ustaz? Ya. Sudah diserah terimakan kepada anak atau belum, Ibu? Sudah akad Ustaz. Serah terima objek. Serah terima objek itu sudah nama dia, rumah itu? Oh, belum, baru akad Ustaz. Kalau belum serah terima, ya, baru akad, maka boleh dibatalkan, tidak ada masalah. Atau ketika dia wafat dan belum serah terima, dia otomatis menjadi. Oh, belum, baru akad Ustaz. Ya. Kalau baru akad, belum diserah terimakan, dia belum mengikat. Ya, boleh ditarik kembali. Bila ingin juga boleh dijadikan harta waris. Wabillahi taufik. Demikian Ibu, ya, semoga bisa difahami. Cukup jelas Bu ya? Iya, jelas Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam bab hibah atau uqtiyah. Assalamualaikum. Baik. Abu Farid dari Indramayu. Silakan akhi.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya Ustaz, misalnya pada saat kurban itu ada penjual sapi, terus Ana sudah berlangganan di situ di satu tempat itu. Kemudian ada rekan sohib Ana, Ana memberikan informasi ada sapi daerah tertentu. Kemudian sohib Ana ini ikut beli juga di situ Ustaz, di tempat Ana beli. Kemudian kalau seandainya dari si penjual sapi memberikan fee atau bonus buat Ana dan teman Ana, apakah boleh kita terima Ustaz? Boleh, alhamdulillah. Nah Ustaz. Cukup jelas, Pak? Iya, cukup, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Allah barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Nah, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Ibrahim di Lampung ini. Silakan Abu Ibrahim. Fadhal. Mau nanya ini Ustaz, Ya, masalah zakat ini jagung itu nisabnya sama tata caranya gimana itu Ustaz? jagung itu 5 wasak Bapak. 1 wasak itu 30 sak. Berarti 300 sak. 1 sak Ya, ya itu berapa kemarin soknya kita? 1 sok 2,6 kilo. 2,6 kilo dikali tadi berapa Anda bilang? Berapa sok? 300 sok. Nah. Kali 300 berapa jadinya? nisabnya Sebentar. itu berapa? Seben- Ini Sebentar Bapak, berapa saya? Ya, Ustaz. 780 kilo Bapak, jagung tanpa bongkol. Sahih. Bapak tinggal perkirakan berapa yang jagungnya, berapa bongkolnya, berapa persen. 10% ya Ustaz. 10% nilai berat bongkol itu berarti 880 kilo plus bongkol itu sudah sampai nisab untuk dizakatkan. Oh ya, terus kami kan kayak ada modal mupuk, terus itu gimana itu Ustaz? Modal mupuk ada hutang atau tidak ada hutang? Ya. Kalau ada hutang, bayarkan dulu hutangnya. Kalau nggak ada hutang untuk beli pupuk, ya tidak ada masalah. Tetap dizakatkan. Tetap dikeluarkan 10% itu ya Ustaz? Betul Bapak, dikeluarkan 10%. Ya. Cukup jelas? Baik. Ya. Allahu khairan. Allah barik fiik. Jazakallah khair Bapak. Barakallah fiik. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terkait dengan zakat pertanian sudah dijawab dan kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Dimas, Ustadz di Batam. Baik, silakan nomor pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini Ustadz, beberapa tahun yang lalu suami saya meninggal. Jadi ini setelah berserang berapa tahun kemudian lagi, saya baru tahu bahwa ibu mertua saya itu punya hak warisan dari suami saya. Jadi dilihat dari di Al-Quran, saya tanya juga sama salah satu ustadz di tempat tinggal saya, ibu mertua saya itu punya hak warisan sebesar 1/6 dari harta suami saya. Betul. Jadi Ustadz, ini waktu saat itu dihitung sama Ustadz tersebut,
termasuk semua warisan dari suami saya. Jadi setelah itu diberikan seperenam itu kepada ibu mertua saya, Ya. diberikan hak dia. Tapi setelah itu saya mengetahui bahwa saya dapat tahu bahwa kalau yang tanah atau rumah lain-lain yang atas nama saya tidak termasuk di dalam harta warisan suami saya. Karena itu diberikan suami saya untuk saya waktu saat beli itu. Ya. Nah, begitu Ustaz. Setelah tahunya berapa tahun kemudian Ustaz. Nah, apakah dalam hal ini ada kesalahan Ustaz? Sebentar Ibu. Warisan tersebut? Sebentar. Jadi Ustadz tadi menghitung semua harta walau atas nama Ibu. Iya, karena saya juga tidak tahu Ustaz. Sebentar. Saya tidak tahu semua. Harusnya kan tadi kata Ibu harta suami. Iya. Harta suami, harta istri. Tapi dihitung semua harta, ini kezaliman. Maka Ibu katakan kepada Ustadz tadi, Ustadznya masih ada? Ada. Masih. Ya. Kalau Ustadznya ada, sampaikan. Ustadz, apakah ini Ustadz tidak menzalimin dalam pembagian eksekusinya? Karena yang nama atas nama saya itu suami sudah hibah, bukan pinjam nama loh. Iya. Ya, di waktu itu Ibu sampaikan atau tidak? Saya tidak sampaikan Ustaz. Sudah? Tidak, Ustaz, tidak disampaikan. Kalau tidak disampaikan, Ya, cuma saya bilang ini rumah yang saya tempati ini begini keadaannya. Dia tanya, ini ada uang ibu juga nggak di sini? Ya kebetulan waktu saat itu saya kerja ya ada Ustaz. tapi tetap dia berikan kepada ibu mertua seperenam dari hak Anda. Ya, dari semua kumpulan itulah Ustaz. Jadi mungkin juga ada kesilapan saya Ustaz. Cuman yang saya ingin tahu, apakah kesilapan itu saya ikhlas kok Ustaz, nggak apa-apa. Ya udah, kalau Ibu ikhlas sudah selesai Ibu. Ya, cuman Ya. begini Ustaz, saya mau tanya, kan rumah-rumah itu atas nama saya. Jadi sekarang rumah-rumah itu masih ada. Saya mau hibahkan ke anak-anak saya, apa boleh Ustaz? Yang seperenam tidak boleh, karena tadi Ibu sudah ikhlaskan. Ya, saya sudah kasih sama ibu mertua, bahkan ibu mertua saya sudah meninggal Ustaz. Jadi yang maksud saya peninggalan ada rumah-rumah lagi, karena anak-anak saya waktu saat itu masih kecil. Jadi mereka kan belum bisa mengendalikan itu Ustaz, Ya, warisan itu. Jadi saya bilang kepada mereka bahwa saya akan menghibahkan ada 3 rumah itu untuk anak saya 3 orang. sekarang yang Anda hibahkan haknya Anda atau hak waris mereka? Nah itu Ustaz, saya jadi bingung itu Ustaz. Yang hak waris mereka nggak perlu dihibahkan, itu otomatis Allah yang sudah memberikan hak kepada mereka. Kalau Anda menghibahkan haknya Anda kan 1/8 dari harta suami plus harta yang Anda cari sendiri. Iya. Kalau itu yang Ibu hibahkan ya silahkan, boleh. Iya. Oh begitu Ustaz ya. Tapi jadi kalau kesalahan yang udah lewat itu ya kita bertobat kepada Allah aja ya Ustaz ya. Karena mungkin di situ ada kesilapan saya. Begitu. Iya. Nah, Tinggal Anda ikhlaskan, sudah ikhlas berarti nggak ada salah lagi. Bagus. Masya Allah. Bagus membantu mertua, yaitu orang tua dari suami. Bagian dari berbakti kepada suami. iya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya Allah ibarik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Kembali di via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Bimo di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, nenek saya kan meninggal beberapa bulan lalu. Ini mau ada pembagian waris hartanya nenek. Nama nenek ini siapa? Rahimahullah. Ibu Uun. Nenek Uun. Ya. Terus Nenek itu meninggalkan 4 orang putri. hidup ketika itu? Hidup, masih hidup. Terus suami, kakeknya masih ada, dan 1 orang adik laki-laki.
adik laki-lakinya nenek ya. Nah, saya tanya Ustadz di tempat tinggal saya itu bicaranya, kalau anak perempuan lebih dari 2, katanya hak warisnya sudah jatuh ke anak semua. Cuman saya takut pembagiannya salah, Ustadz. Mohon di ini, Ustadz. Ya. Ya, ini memang salah karena menyalahi nas firman Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, wa in kanat wahidatan falahan nis. In kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Allah memberikan hak daripada anak perempuan itu adalah kalau dia 2 orang lebih, jadi 4 ya. 4, Ustaz. Haknya bukan semua harta, hanya 2/3. Dan kalau dia 1 orang, haknya 1/2. Dalam kasus ini, dia 4 orang, maka haknya 2/3. Suami dari Nek Uun dapat 1/4. Akan ada sisa itu. Sahih. 3 dengan 4 bisa KPK-nya 12. 12, sahih. Maka suaminya mendapat 3/12, sedangkan 4 anak perempuan Nenek Uun mendapatkan 8/12. Sisa 1/12. 1/12 berikan kepada saudara laki-laki Nenek Uun tadi. Apa yang disampaikan Ustaz tadi, mungkin dia lupa ayatnya atau memang tidak mengerti ayatnya. Itu menentangi firman Allah Azza wa Jal, dan ini bukan beda pendapat. Ya, ini menentangi nas, itu batil perkataannya. Cuman apakah orangnya harus dicerca, dihina, dan tidak? Ya, tidak. Cukup jelas, Bapak? Ya. Nah, Ustaz, berarti saya karena ini kan dalam minggu ini mau ada pembagian, berarti saya tinggal sampaikan ke Ustadz yang di kampung bahwa berdasarkan ini ya, Bapak bawakan Al-Qur'annya, surat An-Nisa-nya dengan terjemahan. Ini cuma 2/3 Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz lupa? Ya, sampaikan baik-baik ya. Nah, Ustadz, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Ini penting dijaga. Iya, Ustaz. Karena Ustadz di kampung itu tombak ya, akhi. Sahih. Mereka menjadi penjaga umat dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahkan penghalang turunnya bala dari Allah. Ya, karena Allah mengatakan, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab satu kaum seluruhnya selagi engkau, wahai Muhammad, ada di sana. Setelah engkau wafat, Allah juga tidak mengazab mereka semuanya selagi masih ada orang-orang yang beristighfar. Maka keberadaan orang-orang yang beristighfar di kampung, suatu daerah, orang-orang yang soleh, itu mereka adalah penghalang turunnya azab Allah Azza wa Jalla. Maka sampaikan dengan baik. Mungkin beliau lupa atau memang tidak menguasai dalam bab itu, karena tidak semua ustaz menguasai permasalahan ilmu syar'i yang sangat begitu luas, yang kalau saja sepupunya Nabi Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau engkau berikan semua umurmu untuk mempelajari agama Allah, ya, yang kau dapatkan hanya sangat sedikit sekali. Ya, maka memang tidak ada manusia yang menguasai syariat Allah seluruhnya. Ya, maka sampaikan dengan cara yang baik, ya, biar beliau juga bisa membantu cara mengeksekusinya. Insya Allah tidak ada orang Muslim yang berani menentang apa yang ada dalam Al-Quran. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Bapak, dan bisa disampaikan nanti secara baik-baik dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ketentuannya. Semoga menjadi pencerahan dan memberikan kemudahan. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat via WhatsApp, masih di line telepon 021 823 6543. Baik, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Saya Bambang di Jogja, Pak. Ahlan Pak Bambang. Bambang. Silakan Pak Bambang. Saya punya rumah satu ini. Saya tinggal berdua sama istri. Masya Allah. Ada anak, tapi anak tiri kami 2 di Jakarta. Anak tiri itu maksudnya apa, Pak? Rumah ini mau saya Bapak Bambang. Pak Bambang? Ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan anak tiri Anda? Oh, bukan anak tiri saya. Anak tiri istri saya. Jadi itu anak saya dengan istri yang pertama dulu. Iya, berarti anak Anda kan? Betul, Ya. maaf tadi salah. Ya. Silakan, Pak Bambang. Lanjutkan, Pak. Ya. Saya mau hibahkan rumah ini buat istri saya. Apakah bisa, Ustadz? Sekarang kondisi sehat bisa. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, boleh. Ada masalah. Boleh semuanya, satu rumah itu untuk istri saya sekarang. Terus antum mau tinggal di mana? Iya, ikut istri juga sekarang akhirnya. Numpang begitu? Iya. Kalau numpang tahu diri ya Pak Bambang ya. Pagi-pagi bangun bersih-bersih. Kalau ada uang bayar sewa. Ya. Maka ya kalau itu tidak baik kalau itu satu-satunya rumah Anda, kecuali Anda punya rumah yang lain. Karena Nabi mengatakan 1 dinar yang kau infakkan kepada dirimu. Nabi memulai dari dirimu. Bila 1 dinar cuma punya untuk kita doang berarti. Istri yang numpang di situ. Ya. Siap. Demikian Pak Bambang, cukup jelas? Ya, cukup jelas. Tapi kalau di hibahnya separuh aja bisa nggak, Ustaz? Gimana cara bikin sertifikat 2? Bisa? Bukan, dijual dulu, nanti nilai uangnya kita bagi 2 gitu. Boleh. Nanti Anda beli rumah lagi, istri tinggal di rumah Anda. Ya, oke, siap. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya jelas sekali Ustaz semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, orang Indonesia sayang banget sama istri. Sampai semua harta untuk istri. Nah, Pak Bambang, jazakallah khair. Semoga menjadi pencerahan dan Allah jaga antum dan istri. Barakallahu fiik. Kita angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari ikhwah. Apakah keponakan memperoleh harta waris dari kakak ayah yang wafat? Dikarenakan semua saudara dari kakak ayah sudah meninggal, Ustaz. Dan kakak ayah berarti saudara ayah dari sini juga perempuan yang tidak menikah sampai wafatnya. Jadi yang tersisa hanya saudara laki-laki yang sudah wafat dan tersisa keponakannya, Ustaz, anak dari saudara laki-laki yang wafat. Seorang perempuan wafat, tidak punya anak, tidak punya suami, dan dia punya harta. Nah. Ayahnya masih hidup. Tidak disebutkan, Ustaz. Ya. Kalau ayah dan ibu masih hidup, itu harta anak perempuan itu hanya dibagi 3. 2/3 ayah, 1/3 ibu. Nah. Saudara-saudari keponakan tidak dapat. Nah. Ya, tapi kasus ini sepertinya ayah ibunya sudah wafat. Iya, sepertinya, wallahu a'lam. Tapi kalau ayah ibu ketika anak perempuan ini wafat, ayah ibunya sudah wafat. Saudara-saudarinya sudah wafat. Maka kemana turun warisnya? Ke kakeknya. Sepertinya kakeknya sudah wafat juga. Ya. Kalau kakek sudah wafat, turun ke bawah, yaitu kepada anak dari saudara laki-laki. Iya. Jadi khusus anak laki-laki dari seluruh saudara laki-lakinya. Nah. Adapun dari saudari perempuannya tidak dapat. Tidak dapat. Ya, maka tinggal dihitung berapa jumlah keponakan dari saudara laki-lakinya yang laki-laki. Kalau ada 2 dibagi 2, ada 10 dibagi 10, ada 25 dibagi 25. Rata bagiannya. Wabillahi taufiq.
Nah, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ada sejumlah pertanyaan yang sama kami angkat. Ustaz, apakah status anak angkat dia berhak mendapatkan warisan atau mendapatkan hibah? Dan kalau sekiranya mendapatkan hibah, apakah harus ditunaikan sebelum wafat ayah angkatnya atau setelah wafat? Jazakallahu khair. Anak angkat bukan anak dalam agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, ketika tradisi anak angkat itu dari masa Nabi SAW sudah ada. Di mana di waktu itu bila seseorang ingin menasabkan anak angkat kepada dia, diumumkanlah di depan Ka'bah bahwa ini anak aku angkat menjadi anakku. Sehingga orang-orang mengatakan Fulan bin Fulan. Anak angkat namanya Ali, yang angkat namanya Ahmad. Ali bin Ahmad. Ya. Itu sudah ada di masa dahulu. Dan Rasulullah SAW pun melakukan ketika beliau diberikan budak Zaid, ini budak dari istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin, ibunya semua orang yang beriman. Diberikan kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anak karena tradisi sudah ada sebelumnya. Maka beliau umumkan di depan Ka'bah sehingga semua orang tahu Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian Allah menurunkan dalam kitabnya membatalkan pengangkatan tersebut. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan Zaid bin Harithah. Bukan lagi Zaid bin Muhammad. Dibatalkan tabani, pengangkatan anak tadi. Maka sesuatu yang sudah dibatalkan dalam Al-Quran tidak mungkin kita lakukan lagi. Maka apa yang dilakukan oleh manusia pada hari-hari ini dengan membuatkan akta, membuatkan keputusan pengadilan, pengangkatan anak, ya, dapatkan waris, ini memutar kasus jahiliyah lagi, yang sudah dibatalkan oleh Al-Quran. Janganlah kembali kepada kebodohan setelah Allah memberikan ilmu dengan kitabnya yang mulia. Ya, maka di dalam Islam tidak ada anak angkat dengan hak statusnya sama dengan anak. Ya, maka seluruhnya nasabnya dinasabkan kepada orang tua ayahnya. Kalau ada pun anak angkat dalam perspektif Islam tadi, bukan anak angkat seluruh hak-haknya sama, tapi anak asuhan dibantu diasuh, tinggal di rumah Anda, tidak ada masalah. Tinggal di rumah Anda beri biaya hidup seperti anak yang lain, tidak Anda bedakan satu yang lainnya, tidak ada masalahnya, sebuah kebajikan. Apalagi kalau dia adalah anak yatim. Mungkin saudara Anda wafat dan ada keponakan Anda, lalu kondisi ibunya tidak mampu mendidiknya baik secara finansial, mungkin juga karena dia laki-laki, tidak juga secara pendidikan kejiwaan, emosional dan seterusnya. Lalu Anda katakan biarlah di rumah dengan sepupu-sepupunya yang lain. Itu tetap anak asuh. Semuanya nasabnya, semuanya ke bapaknya. Ibunya adalah ibunya, bukan istri Anda. Ya, sampaikan dengan baik kepada dia bahwa dia anak asuh. Maka tidak ada dalam Islam anak angkat yang mendapat hak waris tadi. Kalau mau diberikan hibah, atiyah, wasiat, boleh. Ya. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian penanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan, Ustaz, ketika seseorang yang mempertemukan antara pemilik modal dan pemilik usaha sehingga mereka bisa bekerja sama, apakah boleh bagi yang mempertemukan ini meminta komisi atau mendapatkan komisi, Ustaz?
atas jasa mempertemukan kedua pihak tersebut, jazakallah khair. Ya, kalau dia sebagai broker yang resmi dan memang berbayar, itu memang kerjanya. Seperti sekarang SCF umpamanya, Securities Crowdfunding, dia sebuah badan usaha ya yang pertemukan antara pengusaha yang butuh dana dengan para investor. Itu di dalam undang-undang pun, dalam peraturan OJK dibenarkan mereka mengambil fee ya sekian persen ada aturannya, dibenarkan. Ya, kalau Anda sebagai individu tentu tidak ada rujukan bahwa Anda boleh dapat fee atau tidak. Maka kalau Anda ingin memperkenalkan, tanyakan kepada dua pihak. Boleh saya dapat fee ini? Waktu saya terpakai, pulsa saya juga terpakai. Ya, kalau mereka mengatakan siap, mungkin investor yang mengatakan, mungkin yang punya usaha yang mengatakan, ya, kalau Anda katakan saya dapat dari dua pihak, juga Anda sampaikan kepada keduanya, agar mereka memperkirakan berapa yang biasanya pantasnya untuk Anda, karena dapat dari dua pihak. Bila mereka sepakati, boleh. Tapi kalau Anda diam saja, tidak ada kesepakatan dari awal, lalu setelah usaha jalan dan maju, Anda minta, itu namanya ngemis. Mengemis dalam Islam sesuatu yang diharamkan. Ya. Billahi taufiq. Jazakallah khair. Ustaz, demikian ikhwah dan akhwat fillah yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar pemirsa di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Ustaz dalam lindungan, semoga selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah, amin. Apakah jika kita menghibahkan sebuah unit apartemen yang sedang disewakan kepada seseorang, maka hak sewa otomatis akan berpindah kepada penerima hibah, Ustaz? Dan apakah lebih baik menunggu sampai sewa berakhir baru kemudian dihibahkan, karena sewa akan berakhir beberapa bulan lagi, Ustaz? Terserah Anda. Dia memang ketika Anda hibahkan bukan milik Anda lagi, berpindah kepada penerima hibah. Anda jual, berpindah kepada pembeli. Anda wafat, berpindah kepada ahli waris. Ya, mana yang baik? Tentu Anda yang lebih bisa menimbang kebutuhan Anda akan pahala atau kebutuhan Anda akan harta. Lihatlah. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa di Bandung, barakallahu fiikum. Kami angkat saja pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa di sebuah perguruan tinggi agama, berkaitan dengan beberapa pernyataan Ustaz yang cukup viral terkait dengan ibadah haji yang tidak wajib, dan Anda memahami bahwa ketentuan hukum haji tidak dalam satu ketentuan, dia bisa wajib dan juga bisa bahkan gugur ketika kemampuannya tidak ada. Yang menjadi pertanyaan Ana, apakah kondisi dan keadaan ini masuk ke dalam fikih kontemporer, dan apa yang mendasari atau landasan apa yang kemudian itu menjadi gugur? Yang kedua, Ustaz, mengkiaskan antara haji furoda dengan haji plus dan haji reguler, apakah diperbolehkan dan sesuai dengan kaidah syariahnya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Allah barik fiik. Ya, ini memang karena haji tahun ini ada beberapa masalah. Terutama sekali pemerintahan Saudi Arabia yang mereka pemegang otoritas haji. Ya. Haji memang hak negara kaum muslimin semuanya. Kan tetapi sudah terjadi perjanjian kesepakatan semua negara Islam atau negara berpenduduk Islam tentang kuota haji itu, yaitu per 1.000 warga negara 1 orang kuotanya. Ya, Saudi pun sebagai pengelola tempat, otoritas pemegang, mereka juga sudah membuat kesepakatan bahwa di negara mereka juga tidak semau-maunya warga negara mereka bisa haji. Warga negara Arab Saudi hanya sekali per 5 tahun boleh haji.
nggak tahu kesepakatan ke depannya. Ya, mereka kalau sudah pernah haji sekali, tahun depan haji lagi tidak bisa kecuali statusnya sebagai pekerja. Dan kalau pekerja memang dilarang haji. Kerja umpamanya sebagai askar, ya seorang askar. Itu askar nggak pernah pakai pakaian ihram. Ya, walaupun dia di Arafah, dia berdoa di tempat yang mulia, tentu haknya dia karena dia sebagai bekerja di situ. Ya, tetapi dia haji tidak boleh. Seperti itu. Ya. Ada aturannya, dan warga negara Arab Saudi pun melanggar itu dipulangkan. Jangan kita merasa wah Indonesia dipulang-pulangkan, negara yang pulang-pulang, mereka enak aja di dalam. Enggak. Sama, akhi. Saya lebih 10 tahun di kota Riyadh, itu dari masa itu sudah dipulang-pulangkan baik warga Saudi ataupun orang yang di dalam yang bekerja, yang berangkat tidak pakai izin khusus tasrih namanya untuk masuk ke checkpoint ke tempat-tempat masyair tadi dan ke Mekah. Ya. Bis dari masa dahulu sudah dipenjarakan sopirnya. Ya, cuma sekarang lebih diperketat. Kalau dulu masih bisa mereka lewat gurun, ya, mobil-mobil GMC itu, mobil-mobil Land Cruiser itu lewat gurun sehingga tidak lewat jalan, karena jalan yang dilakukan checkpoint yaitu hanya jalan-jalan utama, jalan-jalan tol, jalan-jalan highway. Adapun jalan yang tidak beraspal, masa ada ya jalan dop lah kalau sana. Jalan tikus. Jalan biawak. Indonesia tikus yang banyak. Ya, itu dahulu tidak terdeteksi. Ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi sudah ada deteksi drone. Ya, mendeteksi, mengejar, kemudian langsung dikepung. Ya, dari dulu bukan satu hal yang baru. Itu mobilnya disita. Ya. Kemudian jemaah haji masih dibolehkan jalan kaki. Ya, kalau mamanya ketangkap di checkpoint tadi atau tadi itu, dia masih bisa jalan kaki pakai ihram, nggak dilarang. Sekarang tidak, ditahan di penjara, ya di setempat sampai selesai Arafah, selesai haji. Karena semakin tahun semakin berat bebannya. Ini perlu kita perhatikan, perlu kita jaga bersama. Karena kalau dibuka oleh Arab Saudi sama sekali, dia umpamanya, ngapain saya capek-capek mengganggu kaum muslimin? Dah biarkan mereka berhaji semuanya. Ya akhi, di padang Arafah dan di Masjidil Haram akan terjadi kematian semua kaum muslimin. Dan itu akan terjadi seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang akan berinjak-injak di dekat Hajar Aswad itu, di padang Arafah, akan saling injak dan mati-mati dan darah bertumpahan, ya, memenuhi tempat-tempat masyair itu. Ya, maka pakailah akal sehat, dan Allah pun mewajibkan, perintah wajibnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban kepada Allah, ya, bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan. Sekarang bukan Anda mampu perjalanan saja, kondisi di sana juga harus diperhatikan. Maka karena itulah dibuatkan kota dunia tadi. Dan bahkan ketika itu akan membawa kepada kematian, 3 tahun nggak ada haji. Apakah itu haji tidak wajib? Anda katakan haji wajib bagi yang mampu, tapi ketika tidak mampu karena ada wabah pandemi, yang akan membawa kepada kematian, gugur kewajiban. Ya. Dalam semua kewajiban agama Allah Azza wa Jalla mudah. Yang merusaknya adalah cara berpikir Anda yang tidak berdasarkan kepada dalil
dan perkataan para ulama. Bukan haji tidak wajib, tapi haji hanya wajib bagi yang mampu, seperti Allah yang firmankan. Allah firman Allah, Pak, haji itu bagi yang mampu. Ketika Anda tidak dapat kuota, ya, berarti tidak mampu. Walaupun punya uang. Walaupun Anda punya segalanya, tapi nggak dapat kuota. Dan terkait pengkiasan itu, Ustaz. Masalah mengkiaskan, kita pernah dalam majelis ini, kalau tidak salah dalam bab gharab, membahas tentang haji furoda. Tidak ada yang bisa memastikan bisa dapat atau tidak, kuota dapat atau tidak. Maaf, furoda itu kuota di dalam. Jadi Saudi tadi selain memiliki kuota untuk warga negaranya tidak terbatas, berapapun mereka yang hitung, tapi mereka membuat ketentuan sekali per 5 tahun bolehnya. Dengan demikian mengurangi kuota juga. Kemudian beberapa kementerian, beberapa pejabat mendapat kuota khusus. Sebagai raja dapat kuota sekian, sebagai Amir mendapat kuota sekian, gubernur dapat kuota sekian, kementerian ini mendapat kuota sekian. Tujuannya adalah untuk mengundang, memperkuat bilateral antara kerajaan dengan negara-negara sahabat, mengundang raja, mengundang presiden, raja mengundang rakyat-rakyat di negara muslim. Kementerian Pertahanan mengundang Menteri Pertahanan di negeri ini yang Muslim untuk haji dengan biaya dia. Itu kuotanya. Itu kuota itu. Dan belakangan ada beberapa pihak yang memanfaatkan kuota itu untuk diperdagangkan. Itu namanya kuota furoda. Berarti ini kuota dari awal kuota zalim. Masya Allah. Orang ngantri 1/1000. Ya, mereka diberikan kuota, dijual belikan. Kenapa nggak dikembalikan kepada 1/1000 tadi? Ya, harusnya dibicarakan lagi yang kuota zalim ini agar tidak zalim. Ya. Kalau hukum asalnya saja sudah zalim, nggak perlu kita katakan gharar pun sudah tidak boleh. Ya. Dan alhamdulillah, ya, itu visa dari mujamalah tadi, atau visa seperti furoda tadi, itu yang pada sebetulnya adalah hak-hak orang-orang diberikan oleh kerajaan, ya, itu dulu dipergunakan dengan baik. Selagi orang-orangnya bermanfaat, ya, saya termasuk yang haji menggunakan kuota dari raja dahulu dengan nama Duyuf Khadimul Haramain Asyarifain, yaitu undangan raja. Ya. Itu dari Indonesia ada 150, dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura. Kita berangkat dari Malaysia gratis. 0 rupiah. Masya Allah. 0 rupiah. Dan itu haji, Masya Allah. Karena undangan raja, Ustaz. Iya, malu-maluin raja bayar-bayar. 1 sen nggak ada uang keluar, hanya buat paspor saja. Masya Allah. Paspor keberangkatan semuanya, dan itu mengalahkan plus. Karena kemana-mana bersama bis kita itu ada mobil khusus es krim. Allah. Es krim, minuman, beverage, dan makanan camilan. Nah, tapi membuat sebagian orang ketika di Arafah makan es krim habis itu ketiduran, tidak memanfaatkan untuk berdoa, tidak mensyukurinya sesuai dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan itu masih terus ada itu. Ya, yang itu masih terus ada, alhamdulillah. Dan juga ada emir dulu waktu Raja Abdullah rahimahullah, waktu masih menjadi amir, juga dia berangkatkan kota amir dari, dia kerjasama dengan lembaga dakwah di Indonesia atau dengan
atas agama kerjasama di Indonesia, atas ini yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah mencari orang-orang kaum muslimin yang belum haji dan dia memiliki andil dalam kebaikan di negara Indonesia, ya, dan tidak memiliki kemampuan. Bagus itu pada dasarnya. Iya, secara kemasannya bagus banget Ustaz. Baik. Allah barik. Artinya tidak bisa dikiaskan dengan haji yang lain Ustaz, jauh berbeda. Kuota zalim dikiaskan dengan kuota. Kan tadi kuota reguler ONH Plus itu kuota halal. Kesepakatan dua negara. Seluruh kaum muslimin dunia Islam. Nah. Kalau sekarang ini kuota zalim yang dimanfaatkan. Ini kan zalim, tidak sesuai dengan peruntukannya, zalim apa tidak? Sahih. Itu nama definisi zalim. Wadu syai'i laysa fi mahallihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini air ada dalam gelas, taruh di depan untuk diminum. Ternyata dibuangnya zalim. Ditumpahinya zalim. Tidak di tempatnya, tidak sesuai. Sama seperti itu. Maka bagaimana menyamakan antara yang zalim dengan yang halal? Allah barik fikum. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian beberapa penanya yang sampai ke meja redaksi kami berkaitan dengan haji yang kita sedang ketahui dalam kondisi saat ini. Semoga menjadi pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat, barakallahu fikum. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Dan langsung saya sebagai ikhtitam setelah kesimpulan kajian, silakan. Ya. Allah telah mudahkan agamanya bagi manusia untuk diikuti. Maka bila manusia tidak mempelajari agama Allah dengan baik, otomatis dia akan menjadi berat bagi mereka dan akan membuat berat orang-orang yang lain. Maka pelajarilah agama Allah dengan baik sehingga dia menjadi sumber kemudahan dan kebahagiaan, kemudahan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi manusia seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair pada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala atas faedah ilmu yang bermanfaat dan keuangan waktu beliau di pagi ini. Dalam pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqih bab Uthiyah atau pemberian dari orang yang sakit, bagaimana ketentuan dan hukumnya masih berlanjut insyaallah di beberapa pertemuan ke depan. Dan kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk memberikan pemahaman dan juga pengamalan dari ilmu yang kita pelajari. Demikian dan kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja